Selamat datang di materi ke-13 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Materi ke-13 ini tentang Chat.js bagian 3. Di sini kita akan membahas tentang dataset. Data yang dipergunakan dalam Chat.js. Bagian pertama adalah Chat.js Dataset Property. Di sini seperti yang telah diketahui, yang telah kita ketahui, dataset ini merupakan bagian dari elemen data dalam Chat.js. Dan data ini sifatnya plural ya, jamak, yang artinya elemen ini dapat memiliki lebih dari satu dataset. Jadi kalau Anda bikin chart itu bisa menggunakan lebih dari satu dataset. Dataset ini menggunakan struktur JSON. Bagi yang pernah menggunakan JSON itu pasti mengenal tipe penulisan seperti ini ya. Dan struktur ini diperlukan untuk objek-objek nested yang dipakai dalam penggunaan data lebih dari satu set. Di sini properti dari dataset ini berlaku per kasus ya. Artinya ada properti tertentu yang dapat diterapkan pada pembuatan chart tertentu, namun tidak dapat dipergunakan untuk chart jenis lainnya. Misalnya properti background color kedua untuk chart jenis line. Ini karena line chart seperti yang kita ketahui dari pertemuan sebelumnya itu hanya menggunakan satu properti background color saja. Itu ya elemen dataset dari Chat.js. Kemudian untuk jenis chart lainnya yang belum kita pelajari, di sini kita akan membahas scatter, kemudian bubble dan mixed chart. Ini ada properti dari dataset, ada beberapa properti yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Properti ini misalnya yang pertama adalah background color, seperti namanya, ini untuk warna latar belakang, tipenya warna, kemudian script table dapat diakses menggunakan script, kemudian defaultnya RGBA. Kemudian properti kedua border cap style misalnya, itu tipenya string, defaultnya bar. Bar itu seperti ini ya gambarnya. Bagian ujung sebuah objek shape. Berikutnya border color, tentu saja ini color. Ini defaultnya RGBA juga. Kemudian border dash, itu tipenya number. Kemudian border dash offset dan number juga, defaultnya 0. Kemudian border join style, tipenya string, defaultnya meter itu seperti ini gambarnya. Kemudian border width itu number, nilai defaultnya 3. Kemudian cubic interpolation mode itu string, nilainya default, dan masih banyak lagi. Mungkin yang perlu dijelaskan, ini ada hover background color, defaultnya color, kemudian hover border cap style, tipenya string, kemudian hover border color, tipenya color, kemudian hover border dash, tipenya number. Kemudian fill ini variabel boolean ya, nilainya true, defaultnya. Kemudian labelnya nilainya string, kemudian line tension, number, defaultnya 0,4 dan seterusnya, silahkan dibaca sendiri. Dalam Chat.js, untuk membuat chart dengan tipe bar, line, kemudian radar, donut, dan pie, script JavaScript yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk membuat chart tersebut itu sangat mirip satu sama lain. Itu bahkan untuk jenis chart tertentu kita bisa membuatnya dengan copy paste dan
mengganti tipenya saja. Itu kita sudah bisa memperoleh bentuk cat yang berbeda sama sekali. Kemudian jenis cat yang kita bahas di sini yaitu scatter, bubble, dan mix memiliki scripting yang sedikit berbeda. Meskipun tentu saja pada dasarnya tetap sama saja. Di sini satu hal yang berbeda adalah penulisan data untuk cat jenis scatter dan bubble. Ya, jenis scatter dan bubble. Scatter ini menggunakan 2 data XY, sedangkan bubble menggunakan 3 data XY dan R, di mana R ini adalah radius dari bubble yang ingin ditampilkan. Sebagai tambahan, ada baiknya jika data yang digunakan tentu saja ya dimasukkan ke dalam variabel agar pembacaannya lebih mudah. Misalnya di sini ada data untuk data pertama. Kita bikin variabel data pertama isinya 550, 24, 24 dan seterusnya. Kemudian data kedua 1288, 8942 dan seterusnya. Kemudian untuk labelnya kita juga masukkan ke dalam variabel. Misalnya P01, P02, P03 dan seterusnya sampai P10. Ini contoh masukkan variabelnya ya. Tentu saja Anda sudah jago kalau hal seperti ini. Untuk mix chart, jenis chart ini sebenarnya hanya merupakan perpaduan antara bar chart dan line chart. Jenis chart ini cukup banyak dipergunakan ya, karena tampilannya juga relatif menarik. Dan secara teknis ini lebih cocok apabila kita ingin menampilkan lebih dari satu rangkaian data, di mana rangkaian-rangkaian data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tipe scatter. Di sini ini contoh dari coding untuk scatter. Yang pertama kita bikin variabel namanya GKchart, graphical computer chart, yang nilainya berasal dari dokumen getElementById, kanvasnya seperti kemarin ya, kemudian getContactId, ini rumusnya. Kemudian datanya seperti ini. Kita lihat di sini ada XY, kemudian XY lagi. Penulisannya seperti ini ya. Perlu diperhatikan penulisan datanya di sini ya. Kita harus pakai XY seperti ini. Kemudian untuk chartnya, untuk variabel myChart, kita bikin new chart, kemudian namanya GKchart, kemudian tipenya itu scatter. Kemudian datasetnya, ada label, kemudian datanya diambil dari variabel data yang ditentukan di atas ini ya, di atas sebelumnya ini. Kemudian border color kita tentukan, kemudian background colornya juga ditentukan. Seperti yang dijelaskan tadi, perbedaannya hanya ada di tipe datanya aja, menggunakan 2 data XY. Berikutnya untuk tipe bubble. Bubble ini menggunakan seperti tadi, menggunakan data X, Y, dan R. R-nya radius. Jadi 2 data X, Y, R. Jadi ada nilai X, Y, dan radiusnya. Dan juga 2. Kemudian untuk coding pertamanya seperti tadi kita tentukan variabel GKchart-nya, document.elementById, kanvasnya, kemudian getContactId. Perhatikan penulisan datanya X, Y, R. R-nya untuk radius dari bagian yang kita tampilkan di datanya seperti ini. Kemudian seperti tadi kita tambahkan variabel myChart yang diambil dari chart, kemudian tipenya kita tentukan bubble, kemudian datasetnya, di dalamnya ada label, kemudian datanya diambil dari data yang di atas ini ya. Kemudian untuk border color kita tentukan juga, kemudian background colornya untuk masing-masing data yang ditampilkan. Seperti kemarin ya, jadi kalau Anda cuma tulis satu aja, itu berarti warna itu akan dipakai untuk semua data. Kemudian terakhir mix chart. Ini agak berbeda.
kita gunakan seperti di penjelasan sebelumnya ya. Kita masukkan datanya ke dalam variabel array. Ini yang pertama, seperti tadi kita tentukan variabel gkchart-nya dari dokumen getElementById dan seterusnya. Kemudian di sini misalnya kita bikin variabel data bar total population data. Kemudian variabel kedua line example 1, kemudian variabel line example 2. Datanya seperti ini. Anda boleh mengisikan data yang lainnya. Kemudian di sini labelnya ada label juga untuk variabel array-nya. Berikutnya kita tambahkan, kita bikin variabel myChart new gkchart dengan tipe bar. Kita bikin bar chartnya terlebih dahulu dengan menggunakan data dari dataset. Dataset label data, kemudian dari labelnya population, kemudian datanya kita ambil dari bar total population data yang variabel pertama ini. Kemudian seperti kemarin kita bikin pada saat membuat bar chart, kita tentukan background color dan seterusnya. Kalau ada bordernya kita tambahkan di sini border width 1. Kemudian datanya diambil dari line example 1, kemudian data berikutnya diambil dari line example 2. Silakan dipelajari codingnya. Mungkin cukup sekian untuk materi ke-13. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.